teman-teman, saya sebagai perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan tentang apa sih wawasan Nusantara itu. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografis. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dengan mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Dasar Hukum Wawasan Nusantara. Yang pertama adalah TAP MPR nomor 4 MPR 1973 pada tanggal 22 Maret 1973. Yang kedua ada TAP MPR nomor 4 1978 22 Maret 1978 tentang GHBN. Yang ketiga ada TAP MPR nomor 2 MPR 1983 12 Maret 1983 ruang lingkup tentang cakupan wawasan Nusantara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya ada hakikat wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara menjadi salah satu bagian terpenting dari pengetahuan berbangsa dan bernegara, yaitu potensi kedaulatan yang kita punya dengan kondisi wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan yang pastinya juga memiliki banyak suku, agama, ras, dan sejenisnya. Fungsi wawasan Nusantara adalah menjadi panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara. Maka, wawasan Nusantara dibagi menjadi 4 kelompok fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Dan yang terakhir, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Selain itu, ada beberapa implementasi wawasan Nusantara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Dan yang terakhir, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, di sini akan dijelaskan beberapa tantangan dari implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, deglobalisasi. Perkembangan iptek sangat mempengaruhi sikap dan pola tindakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kualitas sumber daya manusia menjadi tantangan serius dalam menghadapi tantangan global. Dan yang kedua, kesadaran warga negara. Kesadaran warga negara dalam membela negara mulai terkikis. Padahal, bela negara dapat dilakukan dengan cara menguasai iptek, memberantas KKN, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan dapat disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing. Dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat. Masyarakat mendapatkan peran yang besar dalam membangun dan memajukan sebuah negara bersama pemerintah. Namun, kondisi pembangunan yang tidak merata menyebabkan beberapa daerah menjadi tertinggal.